Pemegang saham perseroan terbatas atau PT memiliki sebuah privilege dalam sistem hukum. Kalau PT-nya punya utang, lalu tidak mampu membayar dan melunasi utang tersebut, pemegang sahamnya tidak otomatis ikut bertanggung jawab secara pribadi untuk melunasi utang tersebut. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip pertanggungjawaban terbatas dan diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena perseroan terbatas adalah sebuah badan hukum. Artinya secara hukum, PT atau perseroan terbatas dianggap sebagai subjek hukum yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Kata kuncinya di sini adalah terpisah. Jadi ketika PT membuat perjanjian utang piutang dengan pihak lain, yang berhutang adalah PT-nya, bukan pemegang sahamnya. Inilah yang disebut prinsip tanggung jawab terbatas atau pertanggungjawaban terbatas. Secara hukum, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal atau nilai saham yang ia sudah setorkan atau tanamkan. Sebagai contoh, dalam hubungan utang piutang, misalkan PT A meminjam sejumlah uang untuk kegiatan usahanya, dan ternyata bisnisnya terganggu dan PT tersebut belum bisa membayar, maka kreditur dari PT A tetap bisa menagih, tetapi yang ditagih adalah PT-A-nya, bukan pribadi para pemegang sahamnya. Kalau salah satu pemegang saham PT A memiliki rumah pribadi, mobil pribadi, atau tabungan pribadi, itu tidak otomatis bisa disita untuk melunasi utang PT A tersebut. Karena secara hukum, harta PT dan harta pribadi pemegang saham itu terpisah. Sistem sebuah perseroan terbatas memang dirancang untuk membatasi risiko. Tanpa prinsip ini, orang akan takut berinvestasi. Setiap risiko bisnis bisa langsung menyeret harta pribadi dari pemegang saham. Itulah sebabnya penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa tanggung jawab pemegang saham hanya sebesar setoran atas sahamnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Tetapi, prinsip ini bukan berarti kebal hukum, ada pengecualiannya. Apabila pemegang saham menyalahgunakan perseroan terbatas tersebut, atau mencampur harta pribadi dengan harta perseroan terbatas, ataupun menggunakan perseroan terbatas untuk perbuatan melawan hukum, maka dalam kondisi-kondisi ini, tanggung jawab pribadi dari pemegang saham bisa dimintakan. Dan konsep ini dikenal sebagai menembus tirai badan hukum atau piercing the corporate veil. Jadi kalau teman-teman merupakan pemegang saham sebuah perseroan terbatas, utang perseroan bukan otomatis menjadi utang pribadi teman-teman. Tanggung jawab teman-teman terbatas pada nilai saham yang dimiliki oleh teman-teman. Itulah salah satu fondasi penting dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia. Semoga ini bermanfaat.